Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, pagi menjelang siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul metode prototyping dan spiral dalam pengembangan sistem informasi. Next. Oke. Materi yang pertama adalah prototyping. Di sini ada definisinya. Apa itu prototyping? Prototyping adalah proses membuat representasi atau model awal dari sebuah produk, sistem, atau aplikasi untuk menguji, mendemonstrasikan, dan menyempurnakan ide atau konsep sebelum produk sebenarnya dibangun. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Belum. Lanjut aja. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, next. Siapa sih penemu prototyping itu? Penemu prototyping itu namanya Herbert Folker. Nah, di sekitar akhir tahun 1960-an. Oke. Nah, dia dapat ide dari mana? Dia dapat ide dari pertanyaan dia, kayaknya ini menarik loh kalau misalnya mesin bisa dikontrol sama komputer secara otomatis gitu. Dari situ tuh ya mulai mengembangkan ide prototyping. Oke, next. Tuh, siapa? Jadi tahapan dalam metode prototyping. Tahapan dalam metode prototyping ada itu yaitu pengumpulan kebutuhan awal, yang kedua perancangan cepat, yang ketiga pembuatan prototipe, yang keempat evaluasi oleh pengguna, kelima penyempurnaan prototipe, yang keenam pengembangan dan implementasi sistem, dan yang ketujuh adalah pemeliharaan sistem. Oke, satu pengumpulan kebutuhan awal. Tahapan ini dilakukan dengan cara mewawancara pengguna, observasi atau studi dokumen. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar dari sistem. Dalam tahapan ini yang perlu dicatat adalah kebutuhan yang dikumpulkan di sini untuk itu bersifat sementara dan tidak perlu terlalu detail. Next. Oke, yang kedua perancangan cepat. Fokus utama dalam tahap ini adalah merancang antarmuka pengguna dan eksisten, tapi dalam bentuk awal saja. Tahapan ini mengendaki hasil berupa desain dasar dari pembuatan prototipe. Oke, yang ketiga, pembuatan prototipe. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membuat versi awal dari sistem berdasarkan rancangan cepat yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Berdasarkan dalam tahapan ini bisa menggunakan alat make up atau software development tools. Ciri-ciri dari prototipe yang dibuat adalah sederhana, fokus pada fitur utama dan bukan berupa hasil final. Yang keempat ada evaluasi oleh pengguna. Tahapan ini mencoba prototipe untuk dievaluasi oleh pengguna dan nanti pengguna akan memberi feedback atau melakukan diskusi terkait prototipe yang diberikan. Tahapan ini mengharapkan pengguna dapat memberi penilaian apakah kebutuhan dari sistem yang dibuat sudah sesuai atau perlu direvisi. Next. Oke, yang kelima, penyempurnaan prototipe. Setelah dilakukan evaluasi oleh pengguna, tahapan selanjutnya adalah memperbaiki, menambah, atau mengurangi prototipe sesuai dengan feedback dari pengguna yang telah mencoba prototipe. Tahapan ini bisa berlaku secara iteratif, tergantung masukan yang diberikan hingga hasil diinginkan tercapai. Oke, yang keenam pengembangan dan implementasi sistem. Setelah prototipe siap, maka langkah selanjutnya adalah implementasi dari prototipe tersebut.
Bagi bertugas tersebut pengkodean, testing dan implementasi termasuk dalam tahapan ini. Ya. Yang ketujuh, pemeliharaan sistem. Dengan sudah dibuat dipelihara dengan cara melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya agar pengguna tetap bisa mendapatkan pelayanan sistem dengan aman dan efisien. Oke, sampai sini ada yang ditanya mungkin? Ya. Tidak ada. Mas Aga ada nggak yang ditanya? Sekarang ini belum. Oke. Mas Davin ada nggak Mas Davin? Oke, selanjutnya. Ini lagi apa? Prototipe ya? Ya. Penemunya ini siapa Mas? Kalau kita tahun berapa itu tadi? Sekitar akhir 1960. Itu kan bisa merdeka. Ya, sudah merdeka. Iya, sudah merdeka. Sebelum G13 PKI itu. Tahu masih belum ada nak. Oke, next. Oke, kelebihan dari metode prototype. Beberapa kelebihan dari metode prototype adalah pertama, kebutuhan lebih jelas. Jadi kan memang dari awal dia sudah diidentifikasi kebutuhannya. Jadi ya memang sudah jelas. Terus kedua, meningkatkan komunikasi dengan pengguna. Jadi tadi kan ada tahapan yang mana tahapan itu adalah evaluasi dari pengguna gitu. Jadi pengguna itu memberikan feedback atau masukan untuk pengembangan lebih lanjut. Ketiga, lebih cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ya tadi karena feedbacknya dari pengguna itu pasti orang banyak gitu, banyak. Jadi pasti lebih banyak masukannya. Keempat, menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang. Nah ini kalau misalnya kita mengumpulkan orang-orang dan itu orang-orang yang dibayar, ya pasti kan butuh lebih biaya banyak gitu. Tapi kalau ini kan dia masih berupa ya belum hasil akhir, tapi dia sudah di launching ke pengguna. Jadi penggunanya testing langsung gitu. Terus ada meningkatkan kepuasan pengguna, sudah jelas. 6, fleksibel terhadap perubahan. Jadi kalau misalnya setiap ada feedback direncanakan nanti kalau misalnya mau ada penambahan, pengurangan atau manipulasi dari fitur-fitur. Terus yang terakhir, dapat digunakan untuk presentasi atau investor. Nah, di sini kan prototyping itu kan bukan hasil akhir. Jadi dia hanya berfokus pada fitur utama. Kalau misalnya kita lihat tadi hanya berfokus pada fitur-fitur utama. Jadi dia itu prototype ini bisa juga digunakan untuk semacam kalau misalnya kita pengusaha gitu, terus kita nyari investor, nanti bisa pakai prototype gitu, prototype. Oke, itu kelebihannya. Next. Oke, Ya, yang kedua ada kelemahan metode prototype. Yang pertama, terkadang perubahan kebutuhan tidak terkontrol. Yang kedua, pengguna mungkin akan mengira prototipe sebagai sistem final. Yang ketiga, bisa menghabiskan banyak waktu dan biaya. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek dengan anggaran atau deadline ketat. Dan terakhir, kurang cocok untuk sistem yang kompleks. di sini ada yang ditanya mungkin. Tadi kelebihan kelemahan mungkin. Ada yang tanya itu apa? Boleh Mas Uda? Hah? Apa? Takut gitu. Iya. Enggak mesti sisi tanya jawab. Sing takut iki diketok nih enggak. Oh, yang dilihatin enggak. Sesi tanya jawab. Untuk prototipe ya? Ya. Nah, prototipe berarti ada Oke. Kan prototipe pasti ngambil dari entah itu website apa gitu. Nah, Ya. untuk izinnya itu bagaimana? Atau langsung atau web tersebut boleh digunakan luasa atau bagaimana? Maksudnya seperti apa? Lebih jelas. Kan prototipe kan nggak perlu dari awal ya, pasti Ya. sudah ada apa kerangkanya langsung. Ya. Tinggal istilahnya edit saja kan. Hmm. Nah, untuk kerangka awalnya itu emang
ngambilnya emang harus ada izinnya atau boleh digunakan luasa? Karena kan terkait dengan pasti ada betul. lisensi seperti itu. Jadi sebenarnya ada memang beberapa sumber gitu, kayak website atau aplikasi yang memang dia itu ada yang prototipenya gratis, ada yang prototipenya berbayar. Nah, jadi kalau misalnya yang prototipe berbayar, pasti itu kan butuh lisensi dari yang membuat prototipe itu. Nah, kalau itu website itu yang mengurus itu. Tapi ya sejauh ini memang ada yang beberapa gratis, ada yang berbayar. Jadi ya kalau yang gratis ya mungkin bisa digunakan secara luasa. Cuma dia itu menyertakan kayak mungkin nama pembuatnya gitu, Watermark gitu. ya watermarknya gitu loh misalnya. Cara bahasa sederhana. Terus kemudian ada yang berbayar. Kalau berbayar itu dia ya pasti bayar dulu baru bisa pakai gitu. Gitu. Berarti masalah hal lisensi tidak ada ya? Maksudnya tidak ada biar klien sama pemilik produksi itu tidak ada clash gitu. Ya. Ada yang lain mungkin? Mas Davin? Mas Saka? Boleh? Okta? Ada? Oke. Oke, next. Nah, ini contoh aplikasi yang pernah menggunakan metode prototyping. Pertama, Gojek. Nah, Gojek ini menggunakan metode prototyping dalam tahap awal pengembangannya. Kedua, Bukalapak, dia memakai arsitektur MVP, models, view, presenter. Kalau misalnya kita nanti di website mungkin lebih banyak pakai arsitektur MVC, models, view, controllers. Kalau misalnya MVC itu kan model itu kita program untuk yang digunakan untuk mengakses database. Jadi kita nggak langsung langsung ke database gitu, mengambil data dari database kita enggak. Kita pakai MVC, pakai model gitu. Terus ada viewsnya. Jadi dia itu tampilan dari website kita nanti. Terus kemudian C itu controllers. Controllers itu kayak penghubung antara models dan view. Jadi semacam jembatan gitu. Kalau MVP ya mirip-mirip. Cuma penghubungnya itu controllersnya itu diambil alih oleh presenter. Kemudian yang ketiga Genius oleh PPTM. Next, spiral. Oke. Materi kedua adalah metode pengembangan sistem informasi spiral. Next. Oke, definisi dari spiral adalah salah satu metode dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak yang menggabungkan model waterfall atau berurutan dan model prototyping atau iteratif. Next. Jadi metode ini diperkenalkan oleh Barry W. Bonham, seorang ilmuwan komputer dan insinyur perangkat lunak asal Amerika. Pada tahun 1986, ia mempublikasikan model dalam suatu makalah berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Selanjutnya ada tahapan dalam metode spiral. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan perencanaan. Yang kedua identifikasi dan analisis resiko. Yang ketiga pengembangan dan validasi. Dan yang keempat ada evaluasi dan perencanaan iterasi selanjutnya. Next. Selanjutnya identifikasi tujuan dan perencanaan. Tahapan ini fokus pada identifikasi kebutuhan sistem berbagai fungsi dan target pengguna, menentukan tujuan dan merencanakan pengembangan. Next. Ya, kedua ada identifikasi dan analisis resiko. Jadi identifikasi dan analisis resiko itu mengidentifikasi risiko teknis, manajerial, operasional, dan tentu finansial. Kemudian juga melakukan analisis biaya manfaat. Jika risiko tinggi mungkin perlu membuat semacam prototipe untuk pengujiannya. Yes. Pengembangan dan validasi. Nah, dalam tahapan ini
dia itu sudah melakukan pengembangan atau implementasi dari sistem gitu yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu, dalam tahapan ini juga dilakukan pengujian atau testing, bisa jadi unit test atau bisa jadi sistem testing gitu. Seperti itu. Next. Oke, yang keempat adalah evaluasi dan perencanaan iterasi selanjutnya. Tahapan ini ditandai dengan penyerahan hasil pengembangan kepada pengguna untuk dievaluasi. Kemudian pengguna memberi masukan atau feedback untuk selanjutnya direncanakan untuk tahap iterasi selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Dari tahap-tahap tadi, mungkin iterasi, unit test atau apa itu? Kalau misalnya mau ditanyain, gimana Mas Brilian? Ada yang ditanyain? Belum. Saga ada nggak? Boleh ke slide sebelumnya. Boleh Pak. Iterasi mungkin, iterasi. Nah, maksud dari iterasi itu apa ya? Nah, pertanyaan yang bagus Dok. Saya masih belum paham. Nah, ini bukan literasi ya, bukan literasi tapi iterasi. Ya, itu iterasi. Beda, literasi sama iterasi itu beda. Nah, kalau iterasi itu di dalam pemrograman itu namanya perulangan, looping. Jadi ini setelah evaluasi, kalau misalnya ada feedback lagi, dia ulang lagi dari awal, gitu. Berputar-putar, gitu. Itu namanya looping, iterasi. Ada juga rekursi. Rekursi itu dia kayak gambar di dalam gambar, di dalam gambar, di dalam gambar, terus itu namanya rekursi. Jadi ada iterasi, ada rekursi. Gitu. Kalau iterasi itu perulangan, kalau rekursi itu kayak gambar, di dalam gambar, di dalam gambar, di dalam gambar. Ya. Gambarnya sama, di dalamnya ada gambar yang sama. Terus, ya itu terus, gitu, muter-muter. Gitu, itu rekursi. Mungkin ada yang ditanya lagi? Nah, berarti kalau iterasi kan perulangan. Ya. Kalau perulangan itu berarti secara sikapnya bisa dibilang pemeliharaan tuh. Apa? Bisa dibilang pemeliharaan. Ya, Kan cuma perulangan. kalau misalnya pemeliharaan, dia mungkin nggak lewat dari tahap awal gitu. Kalau iterasi itu pasti lewat dari tahap awal. Kalau pemeliharaan mungkin bisa langsung loncat ke tahap desain gitu. Atau mungkin pakai metode yang lain kayak waterfall atau apa gitu, instrumental. Berarti ada kemungkinan diri desain. Kenapa? Ada kemungkinan desain ulang. Iya. Itu apa tidak menyulitkan apa? Nah, itu. Apa ya? Bagaimana? Ya, apa Nah. tim produksinya? Karena kan ya diulang-ulang dan harus dibuka kalau ada yang perubahan kan? Nah, sebenarnya itu juga salah satu resiko dari pekerjaan ya. Memang kalau misalnya dituntut seperti itu ya memang harus seperti itu. Gitu. Cuma ya pasti manajernya tahu metode yang lebih tepat gitu. Apakah mau nyari efisiensi, kecepatan atau ketepatan dari programnya gitu. Berarti bisa disesuaikan ya? Iya, kan banyak metodenya juga kan. Salah pasti. Yang enggak cuma gitu doang gitu. Metode. Baik, mungkin terjawab sudah. Oke, mungkin yang lain ada yang bertanya? Yang lain? Ada? Oke, lanjut next. Kemudian dari metode spiral. Yang pertama, manajemen risiko lebih baik. Yang kedua, fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kelemahan, kelemahan metode spiral. Yang pertama, biaya dan waktu yang tinggi. Yang kedua, kompleksitas tinggi dalam implementasi. Tidak cocok untuk proyek kecil. Contoh aplikasi yang menggunakan metode ini.
Yang pertama, software sistem pengendali lalu lintas udara, disingkat HTC sistem. Yang kedua, sistem perbankan dan keuangan skala besar, core banking system. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyain. Oke, teman-teman mungkin. Rio, ada yang tanyain nggak Rio? Siapa sih Rio? Bang? Ya, Rio. Itu yang di belakang. Siapa namanya? Rio. Ada yang tanya mungkin? Udah paham? Itu Joyce mungkin ada yang tanyain? Okta. Udah paham Okta? Paham. Oke, mantap. Itu Ailsa, ya kan? Udah. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah ucap atau salah tingkah. Selamat siang menjelang sore, enggak sore, menjelang santai menjelang siang. Ya, Terima kasih. sama-sama. Iya. Pas,